Luhut mendadak pindah gerbong. Dulu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut hebat, kini malah dicap busuk. Saya sebagai netizen atau warga, saya coba mencari tahu atau mencari kesimpulan sendiri gitu, karena ya menduga-duga atau menganalisa dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, karena memang kereta cepat ini ada bau-bau busuknya, bau-bau korupsi. Kalau busuknya udah pasti ya, Pak Luhut udah bilang gitu. Atau mungkin ada permainan fee dan sebagainya, karena memang dari proses pemilihan Cina sebagai pekerja sebagai pihak yang mengerjakan atau bekerjasama dalam proses pembuatan kereta cepat, itu memang agak mengejutkan, karena sebelumnya ada opsi Jepang, dan Jepang itu menawarkan opsi yang sebenarnya jauh lebih baik, lebih nyaman, dengan bunga yang jauh lebih ringan, hanya 0,01%, sementara Cina 3,5%, dan akhirnya biayanya bengkak dan jauh lebih mahal dibandingkan Jepang. Ini kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini kesalahan yang bodoh sekali dan tidak di level negara. Ini level desa bisa terjadi kesalahan, atau level orang biasa kayak kita melakukan pembangunan dan kemudian bengkak itu bisa gitu. Tapi kalau level negara ini semestinya tidak terjadi, dan itulah faktanya. Jadi setelah Cina yang dipilih, bunganya lebih besar, harganya lebih mahal dibandingkan Jepang, dan itu semuanya terlihat tidak logis. Apakah itu busuk yang dimaksud oleh Pak Luhut? Atau ada maksud lain, kita nggak ngerti ya. Silahkan Pak Luhut ditanyakan lagi gitu, busuknya tuh busuk yang seperti apa, tolong jabarkan gitu. Kalau bisa 2 halaman biar lengkap dan kita bisa langsung paham masalahnya di mana gitu, karena ya kita bingung gitu, busuknya tuh yang mana sih, yang bengkak 29 triliun atau pemilihan Cina supaya bisa dinegosiasi atau dikendalikan? Itu kan yang perlu dijawab oleh Pak Luhut. Aduh, kok kocak banget ya. Ini beliau bilang dari awalnya udah busuk. Kalau udah tahu busuk kok masih dilanjutin, Pak? Kan aneh. Pernyataan dari Pak Luhut itu unik gitu ya. Atau ini menarik untuk dianalisa, karena Pak Luhut bilang saya sudah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya terima sudah busuk itu barang katanya. Karena saya terima itu sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina. Itu yang ditawarkan sama Pak Luhut. Tapi bagi saya poin pentingnya bukan soal audit BPKP, bukan soal berunding, bukan soal bagaimana penyelesaiannya, tapi kata busuknya. ini udah busuk ini barang. Ya, karena itu kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kalau dari awal yang mengerjakan adalah Pak Luhut, kan mestinya ya sebusuk-busuknya nggak terlalu busuk. Kan dia yang awal katanya, dia awal yang mengerjakan, dan mestinya Pak Luhut juga tahu dan bisa menunjuk saja siapa yang bermain di balik ini. Karena ya kalau kita terima barang busuk kan kita tahu gitu ya, ini berarti yang bermasalah siapa. Apa jangan-jangan Pak Luhut nggak tahu? Ya mana mungkin nggak tahu. Seperti kita ribut soal apa WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu. Dan pernyataan Pak Luhut ini secara politik itu seperti mau cuci tangan. Pak Luhut tuh nggak mau dikait-kaitkan dengan
WUS atau kereta cepat gitu. Karena dia bilang sejak awal udah busuk ini barang. Artinya ketika Luhut terima emang udah masalah. Seolah-olah Pak Luhut ingin bilang saya nggak tahu gitu, saya nggak terlibat gitu. Jadi jangan nuntut saya untuk bayar. Juga udah busuk, udah masalah. Justru saya yang mau menyelesaikan, kata Pak Luhut. Jadi secara politik dia seperti ingin melepaskan diri, ingin cuci tangan dan coba menyelesaikan ini secara baik-baik gitu ya. Kalau bisa ya berunding dengan Cina, dan di sisi lain dia tidak mau disalahkan. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu jaga-jaga ada masalah, ada korupsi atau kemudian tidak bisa diselamatkan lagi, ya Pak Luhut sudah bilang sejak awal, ini udah busuk ini barang ketika saya terima. Jadi dia tuh udah jaga-jaga gitu, ini kalau masalah nanti gimana. Kayaknya emang masalah ini barang. Ya kalau kita ingat-ingat dulu di eranya Jokowi kan apapun masalahnya Luhut yang mengerjakan. Mulai dari soal urusan sakit, infrastruktur, soal penegakan hukum, Luhut semua. Pokoknya Luhut lagi gitu kan. Ya tapi sekarang ketika ada satu permasalahan atau satu proyek yang bermasalah, dia langsung mencoba untuk cuci tangan ya. Tapi ya begitulah zaman gitu ya, mungkin zaman sudah berganti, Luhut sudah tidak sesakti sebelumnya, jadinya dia juga harus jaga-jaga jangan sampai dia yang disalahkan atau masuk sendirian gitu kan. Karena dia pimpinan proyeknya waktu itu. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Tapi karena viral dan kemudian menggemparkan ya inilah yang terjadi. Luhut memang harus cari cara untuk antisipasi. Ya khawatir kalau ini benar-benar bermasalah, dia nggak mau ikut-ikutan. Ya kalaupun Pak Jokowi yang mau diproses ya silahkan aja. Yang penting bukan saya, kata Pak Luhut gitu. Jadi saya udah terima juga udah busuk. Artinya kan busuknya sejak Jokowi kan, dari Jokowi kan ke Luhut waktu itu. Jadi ya seperti ingin cuci tangan atau tidak ingin dilibatkan atau disalahkan, karena ya ini sudah dari awal bermasalah. Nah, kalau begini nampaknya memang akan mengarah kepada kasus korupsi. Nampaknya ini memang ada masalah yang akan selesai secara tragis sekali nanti. Kalau tidak ada pergerakan politik yang intensif atau yang konkret dari kasus ini, mungkin yaitu benar-benar akan membuat Jokowi bermasalah. Karena kereta cepat dari proses tendernya, proses pengerjaannya sampai sekarang bermasalah di proses pembayarannya, itu memang semuanya waktu itu seperti dalam kendali Jokowi. Dan Jokowi selalu bilang bahwa ya itu ide saya. Bahkan ke pakar, ke orang-orang yang menolak, ide saya. Siapa yang mengusulkan Cina? Ide saya. Ya kalau sekarang bermasalah kan ya Jokowi lah gitu. Jadi ya kita melihat kasus ini mungkin masih akan lama gitu ya. Mungkin juga bisa selesai tanpa ada masalah, tapi setidaknya ketika Luhut sudah bicara seperti ini dan bilang bahwa ini sudah busuk sejak awal, dia terima sudah busuk, itu menunjukkan bahwa dia memang sudah meninggalkan Jokowi dan tidak ingin terlibat lagi atau dilibatkan, dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengakui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah sejak awal. Menurut Luhut, saat ia mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat masih jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi, sudah bermasalah. Saat itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah langsung melakukan audit terhadap proyek tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, ucap Luhut saat menghadiri acara 1 tahun Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis, tanggal 16 Oktober tahun 2025. Di awal proyek ini berjalan, sejumlah pihak sudah memprediksi akan terjadi masalah, karena kerjasama antar perusahaan yang dijanjikan ujung-ujungnya malah mengandalkan APBN. Kini, setelah kereta cepat beroperasi 2 tahun, pihak KCIC harus membayar cicilan dan bunga ke pihak China. Luhut sebut persoalan utama proyek ini tinggal pada tahap restrukturisasi utang dan menunggu terbitnya keputusan Presiden. Menariknya, ternyata Luhut pernah memuji dan sangat optimis pada kereta cepat saat masih memegang proyek tersebut. Luhut dengan sangat bangga memperkenalkan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai tonggak transportasi modern di Indonesia. Indonesia menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretaapian modern, kata Luhut pada peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Ia juga memuji kinerja pemerintah yang kerja keras menuntaskan proyek ini yang sempat terhambat oleh beberapa faktor, seperti pandemi, pembebasan lahan, hingga anggaran. Kerjasama antara Indonesia dengan China telah berhasil membungkam rasa pesimis sejumlah pihak terhadap proyek ini. Kini, perubahan sikap Luhut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menanggapi dengan kritik tajam bahwa Luhut sepertinya buang badan atas apa yang sudah dilakukannya. Mulai buang badan, tulis Said Didu dalam akun X pribadinya menanggapi pernyataan Luhut, pada tanggal 17 Oktober tahun 2025.